Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Oke, nggak pakai Y. Oke. Iya. Udah Kayak belajar, acara sekolah minggu jadinya kita kalau jadi mulu. Tadi Fales gak sih nyanyi? Oh, jelas fales. Jelas fales gitu. Bisa ini gak nanti diedit atau Gak gimana? mau, editornya udah capek. Editornya udah capek. Oke guys, Oke. hari ini kita ketemu lagi di Bagi Cerita. Bagi Kita akan Cerita. ngobrol-ngobrol santai tapi Oke. bermanfaat. Oh, santai ya. untuk- Kalau inget tahun 1980 gitu atau enggak dari film Warkop DKI. Wow, Warkop DKI. Warkop Dono DKI. Kasino Indro buat Ketahuan yang nggak tahu zaman ya. mana ya Bapak hidupnya. Kenapa? Di situ ada episode di mana si pemeran ini Dono Kasino Indro itu mau cari pacar. Nah, mereka langsung ke satu tempat namanya Biro Jodoh. Biro Jodoh. Dulu gitu ya. Iya zaman dulu gitu. Jadi Biro Jodoh ini kayak ada ruangan, terus ada sekat. Sekatnya ini dari kaca. Tapi kacanya ditutup dulu pakai semacam kain. Jadi bagian satu itu diisi sama laki-laki semua, bagian kanan diisi sama perempuan semua. Oke. Nah, katakanlah ada 5 perempuan, 5 laki-laki. Nanti pas udah ready semua, oke, tirainya dijatuhin. Terus orang langsung ngelihat semua perempuan yang ada di sana dan perempuan ngelihat semua laki-laki di sini. Nah, kalau tatapannya waktu dibuka sama-sama langsung klik gitu. Terus langsung nanti dikasih pertanyaan atau apa gitu ya. Nah, kalau ternyata lu pilih yang mana gitu. Oh, cewek yang pakai baju ini. Terus kalau cewek tanya lu pakai yang mana, pilih yang mana? Cowok yang itu. Nah, ternyata cocok. Nah, diketemuin dah. Nah, itu zaman dulu itu namanya Biro Jodoh. Biro Jodoh. Dulu Mas sekarang gitu. masih ada gak sih by the way Biro Jodoh? Ya mungkin ada tapi di pedalaman jauh banget mungkin ya. Tapi kayak enggak deh, kayak udah Iya enggak ada. beneran, emang kemarin ini ada yang viral tuh di satu kampung mana gitu. Jadi ada seorang bapak-bapak yang membuka jasa biro jodoh di rumahnya. Jadi penduduk setempat itu ngirimin foto sama biodatanya untuk Hampir berbahaya, hampir berbahaya. sama biodatanya untuk diseleksi sama si bapak ini untuk diperkenalkan dengan calonnya gitu. Nah itu pasti nama desanya Kampung Suka Kawin. gitu ya. Ada kan? Ada ya, ada kamu suka makan, Itu suka tapi mandi. viral banget kemarin itu. Oh gitu, gue gak tahu malah lu. Pas zaman pandemi. Nah untuk teman-teman mungkin ada yang tahu juga nih. Boleh Lu tahu nggak, komen-komen Bin? di bawah. Nggak tahu Pak. Berarti gak viral, lu doang yang tahu. Lu doang yang tahu. Lu bilang aja sih viral tuh. Iya tahu. Bisa Maaf ya, gitu, Nyelamatin gimana? muka gue. Iya. Gimana sih nggak CS banget. Tapi ngomong zaman sekarang, gua rasa kejadian-kejadian di masa lalu yang pernah ada, itu masih ada sampai hari ini dalam kemasan berbeda. Kayak gitu. bener Contoh banget dulu ada namanya mesin tik. Iya. Mesin tik. Ngomong-ngomong soal mesin tik, tahu nggak sih sebenarnya kalau ketika kita lagi typing gitu ya, itu secara bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bukan pakai kata ketik, tapi tik. Masa sih? Katanya gitu. Makanya kenapa mesin tik bukan mesin ketik. Makanya gitu katanya I ya. see. Nah, terus berkembang kan mesin tik berubah jadi komputer. Komputer. Jadi Walaupun keyboard. tadi berubah dulu sih ke mesin tik yang mechanical ya gitulah ya, yang jadi yang bisa dihapus segala yang macam. nggak terlalu perlu effort banget. Ya, habis itu baru ke komputer, terus handphone yang ada keyboard Iya. QWERTY dan sebagainya itu berkembang tuh. Iya. Nah, gue yakin semua yang dulunya ada sekarang masih ada. Dalam kemasan yang berbeda. Termasuk Biro jodoh. cuma namanya apa ya? Iya, tapi zaman gue dulu sebelum merit kayaknya gue masih belum ada nih biro jodoh ala-ala online kayak zaman sekarang. Ada aplikasinya sekarang mah mudah banget mau cari jodoh, mau cari teman tinggal pakai dating apps gitu ya. Wis. Apa tuh?
dating apps ini adalah aplikasi online. Cil, harus banget gue jelasin, ngapain sih lu mancing-mancing gue? Terus tiba-tiba langsung ada lower third, terus lu ada frame-nya. Gitu. Ada kayak pembawa berita gitu. Jadi biro jodoh ala online, jadi ada aplikasinya. Itu kayak Tinder, Tantan, Bumble, or something. Namanya aneh-aneh. Namanya aneh-aneh. Nggak ada yang ini apa orang kalau pengen cari jodoh tuh ke Indomaret terus beli Kinder Joy tau gak sih pecahin. Ih, Wah jodoh itu mah gue gitu. Nggak ada ya? Coklat itu Nggak ada ya mah. pecahin gitu. Oh iya oke nggak ada. Garing kriuk. Oke guys, sebenarnya gini, kita nih hari ini mau hari ini kita itu mau ngebahas tentang dating apps ya kan. Kenapa akhirnya gue mengangkat dating apps ini? Sorry dating apps apa dating online? Dating online yang ada di aplikasi. Oh emang di website nggak ada? I don't know. Oke semuanya salah. Gue ini kurang paham soal teknologi ini ya, karena gue udah menikah dan gue nggak mungkin juga mencoba-coba. Kalau sampai gue mencoba ini berarti namanya gue nggak benar ya kan? Amin. Lu kok amin sih? Lo ya bener kalau kan lu bilang kalau. Iya, Kalau lu kalau mau gua coba-coba nggak berarti ya gitulah lanjut. Lu pernah sempet nyobain nggak dating apps? Dating apps enggak tapi kalau kayak iya kalau talk with strangers pernah. Tapi MIRC? itu termasuk ya talk with Jamannya strangers. Oke MIRC tua ya. banget, ampun malu banget gue. Umurnya ketahuan ya. Terakhir yang gua pakai itu namanya omegle.com. Omegle itu Omegle. ya itu lebih berkembang lah tapi Apa Ome enggak, TV maksudnya? mungkin sekarang namanya Ome TV tapi dulu namanya omegle.com benar-benar cuma ngetik sama kayak ASL PLS kayak gitu sama tapi ya udah lebih pakai website dan sebagainya gitu. Jadi mulai dari biro jodoh kemudian MIRC yang tadi kita bahas ya kan. Waktu di warnet kita bisa buka sistem MIRC itu untuk nyari temen ya kan. Kalau misalnya itu kita kayak bisa ngobrol sama random person terus kita tuh nanya ASL PLS ya lah. Age, sex sama location please gitu. Nah, tapi semenjak itu kan jadi akhirnya zaman gue muda. Cila gue muda. Umur iya berapa? tahu deh udah tua, tahu. Zaman sekolah itu kan sering ke warnet bikin tugas-tugas kan zaman dulu kan kayak masih agak langka ya punya komputer gitu. Jadi harus pergi ke warnet karena nggak semua orang waktu itu punya komputer atau laptop, apalagi laptop ya kan, barang mahal ibaratnya gitu. Jadi akhirnya ke warnet. Jadi udah selesai nih ngerjain semua tugas sekolah, habis itu sisanya adalah MIRC ya kan, chatting sama random person nggak tahu siapa, tapi untungnya sih nggak pernah sampai yang ketemuan atau apa gitu. Nggak pernah. Setahu gue yang di MRSC itu setelah cocok tuh, terus orangnya kasih alamat dan sebagainya, itu jadi yang namanya sahabat pena. Pernah gak lu? Bener-bener. Surat-suratan gitu. Lu ngalamin juga Gua sahabat enggak, pena? temen gue. Oh, gue sahabat gua ada. penaan men. Wah gila, tangan lu kuat ya berarti yang ngetik gitu. Sahabat pena, sahabat sama pena ya. Kan? Iya. Tapi seru sih, zaman itu kan kayak tiba-tiba ada amplop surat nyampe ke rumah. Oh dari si A gitu kan. Postcard apa? Postcard itu apa? Kartu pos. Enggak kartu pos juga, Enggak pakai ya? amplop. Gue masih zaman bener-bener kartu amplop pos surat. loh. Kartu pos, tapi kan kalau ngobrol kan di surat pakai surat bener-bener. Oh iya, Zaman dulu gue kan kartu belum pos waktu itu minta duit doang sih. Mah duit habis gitu. Pakai kartu pos. pakai kartu pos serius. Kita tua sekali. Adik-adik denger lah ya ini Om Tante lagi cerita lah ya, lagi reuni ini Om Tante. Jadi kalau misalnya dulu ada MRC terus udah gitu sekarang udah banyak nih yang kayak Tinder, Tantan, Bumble dan sebagainya. Nah ini juga jadi salah satu solusi mungkin buat orang-orang banyak ini menjadi sebuah solusi untuk mencari teman baru atau mencari pasangan hidup. Hopeless ya, udah hopeless. Hopeless. Karena sebenarnya kenapa dating apps ini dibuat itu adalah untuk menolong orang-orang yang lonely. Karena kan gak semua orang gerecek kayak lu kayak gue yang kayak gampang banget ngobrol sama orang. Ada yang orangnya tertutup diem kayak males bergaul tapi lebih suka ngobrol gitu di chatting. Ya mungkin solusi buat orang-orang Atau mungkin seperti dia itu. salah satu korban dari teori gue yang 18-28-38. Ya bisa jadi juga. Iya, jadi ya dia kan? udah di 38 makanya cari lewat apps. Tapi mungkin ada juga yang mau kayak dapat pasangan atau temen yang di luar negeri. Dapat bule-bule gitu loh. Makanya mereka coba untuk kayak join ke Tinder dan sebagainya gitu. Terus masalahnya kenapa ya kalau mereka pakai itu? Nah, mau ngebahas masalahnya Akhirnya gue nih. tanya, Iya kan? akhirnya ada jeda Akhirnya- untuk jawab gitu. Terima kasih Tuhan. Jadi kenapa akhirnya gue mau ngebahas ini karena ini meresahkan saya Pak. Melihat banyak kasus-kasus
yang beredar gitu ya di sosial media, di berita-berita bahwa banyak orang yang hilang gara-gara kenalan sama orang dari dating apps. Gimana ngilang? Masa ngilang? Hilang, entah diculik, ada yang dimutilasi kemarin ini kan. Iya beneran, diculik, dimutilasi, terus ada yang sampai ditipu sampai miliaran, itu sampai ada filmnya kan, apa namanya Tinder Swindler ya? Bener Swindler ya? sama Ana something, Ana Apa, Tian? ya gitu. Ana Investigation. Nanya Tian, anak muda nih yang lebih muda dari kita nih. Ya kan kita udah tante-tante gini agak ribet ceritanya. Untung saya belum om-om. Tapi putih semua. Loh ini saya keturunan Doctor Strange kemarin habis perang lawan. Ya udah nggak penting. Ya Oke. terus Iya jadi kan banyak cerita kayak gitu, makanya aku pengen ngebahas nih sebagai orang tua. Nah aku nih bicara sebagai orang tua, mewakili orang tua. Maaf ini gue agak-agak mengganggu jadi gue iya, turunin iya satu. mak, iya tahu orang tua emang rempong. Jadi karena anak gue udah mulai beranjak dewasa, kemudian gue melihat ada isu-isu begini di masyarakat. Gue jadi pengen ngomong sama teman-teman yang ada di manapun kalian berada saat ini gitu. Apalagi kalau misalnya kalian sekarang adalah orang tua gitu. Maksudnya gini, please jagain deh anak-anaknya supaya benar-benar bisa milih cara bergaul yang aman tuh seperti apa. Gitu. Jadi sekian dari kami. Belum ya? Ya karena itu. Kayak pesan-pesan terakhir itu loh. Jangan dong, jangan pesan terakhir udah mau meningsoy gue. Ya kan? Jadi gitu. Lu jangan diem aja dong ngomong kayak apaan Ki, jangan pada gabut. Gue nggak sih? pernah Dengerin pakai dating tante-tante ngomong, online. Gue capek deh. Gue nggak pernah dating online. Gue langsung juga telepon nggak orangnya. pernah. Kita nggak pernah pakai gitu-gitu sebenarnya sih. Kita pakai pelet biasanya. Kita pakai ada mbah Wah, dukun iya, ya. ambil foto gitu loh. Nah Gitu. menurut lo sendiri, menurut lo dating apps itu gimana? Dari pandangan lu meskipun lu belum pernah nyoba nih, menurut lu dating apps itu gimana? Apa kalau tertarik buat coba gitu? Jangan Apakah udah punya tertariknya? anak. Tolong direkam ya. Kalau direkam nanti ketahuan nanti. Pengen nyoba dia. Soalnya belum merasakan kan. Oh, belum merasakan. Iya. Ya, makanya coba. Udah seumur ini belum pernah merasakan Iya. gitu kan. Kalau Dia ngomong gitu direkam ya, seolah-olah dia lebih tua dari kita. Iya padahal padahal lebih muda ya. emang udah tua. Gimana? Ada bagusnya, ada tidaknya sih sebenarnya sih kalau menurut saya ya. Bagusnya ya kita yang belum pernah, kok kita ya, yang belum punya jodoh gitu. Ya yang belum punya dapat pasangan, Masih belum jomblo. punya pacar, masih jomblo gitu kan. Bisa dapat pasangan mungkin atau mungkin bisa dapat sekedar teman ngobrol, mungkin kan dengan aplikasi-aplikasi pencari pacar tersebut. Mencari pacar. Iya. Aplikasi kencan. Aplikasi kencan. Iya benar. Ya kan? Bisa cari teman baru gitu. Itu kalau menurut saya sih ya. Gitu. Jadi baik, jadi maksud lo apa nih positif? Itu Jadi, positifnya, positifnya. jadi negatifnya. Negatifnya? Nah, negatifnya saya belum terlalu banyak, Pak. Oh belum Gitu. research belum ya? tahu banyak Belum karena kan research ya? tidak pernah menggunakan jadi nggak kepo juga gitu. bener. Tapi kan dia bilang ada yang sampai diculik, dimutasi, Mutilasi. dimutilasi. Nah, makanya penasaran kan? Ditipu. Kita penasaran nih kok bisa sampai sebegitunya gitu aplikasi-aplikasi tersebut. Apa yang membuat orang tuh sampai hilang gitu. Iya. Kan Alien? penasaran nih. Mungkin alien ya, Iya diculik kan, alien. siapa tahu pas ketemuannya di mana? Di lapangan terus tiba-tiba ada sinar. UFO Mr. gitu Bean jatuh. Tuf, Mr. Bean. Aduh, iya jadi sebenarnya gini, kalau misalnya gue pikir-pikir lagi, si aplikasi kencan ini sebenarnya nggak salah sih, karena memang diciptakan kan supaya Karena banyak ada teman, kebutuhan ya. ada kebutuhan dari orang-orang yang lonely, apalagi perempuan di jam-jam rapuh, di saat mau cerita nggak ada orang, please gitu kan, I need somebody to call, tapi nggak ada. Tapi we don't talk anymore. Jadi mau nggak mau talk to a Masuk stranger. Padahal orang tua zaman dulu tuh bilang please don't talk to a stranger. Ya nggak sih? Itu kan lu ngomong sama orang asing nggak sih kalau kayak gitu? Ya udah nggak usah pikir kelamaan lu jawabnya. Iya deh gitu aja sih. Gue soalnya gampang bersosialisasi. Jadi ketemu orang asing, gue lagi gabut, gue ajak ngomong. Akhirnya jadi temen deket. Iya. Sampai jadi istri sekarang. Wih, kan awalnya orang asing istri gue. Oh iya benar. Gue gak kenal dia dari kecil. Oh iya benar. Lanjut. Jadi, ya jadi Sakitnya telat lu ditabok dia. gue mau ngomong bengek say gue. Tunggu. Nah jadi sampai mana tadi gue? Say. Enggak kan jangan ngomong sama stranger gitu kan. Don't talk a stranger. Karena gini, jadi akhirnya gue
pengen membawa pesan-pesan nih buat teman-teman yang mungkin lagi lonely, lagi kesepian. Kalau misalnya emang lu se-introvert itu, sampai nggak berani bergaul, nggak nyaman bergaul dengan orang yang real, come on please, bener-bener kayak upgrade lah personality lu supaya bisa paling nggak bergabung dengan satu komunitas yang lu tuh kenal orang-orangnya tuh real siapa aja gitu. Gue bukannya anti dating apps, tapi terlalu risky gitu loh. Apalagi gue nih sebagai orang tua yang nantinya anak gue bakal jadi besar dan mungkin ada saatnya juga mereka ingin mencoba aplikasi-aplikasi seperti itu. Gue bukannya anti, tapi gue bakal ngejagain banget sih anak gue supaya enggak begitu. Karena Tapi terlalu bukannya, risky. Bukannya ada yang sampai menikah ya? Ada, justru Ada. itu temen gue ada beberapa, ada yang gue hitung 3 orang. Sampai nikah, sampai hari ini gak pernah gue denger ada ribut-ribut gitu gak. Ya Jalan itu kan aja. tapi 1 in a million. Enggak sih, 1 in half lah. Gue anak Jakbar kadang-kadang bingung nyari kata-katanya. 1 in a million gitu. Nggak gampang untuk menemukan kayak gitu, bener-bener hoki banget, beruntung banget dan emang udah ya udahlah itu jarang banget kejadian kayak gitu. Tapi kan yang lebih banyak adalah kejadian-kejadian yang serem. Bagus kalau lu cuma ditipu duit gitu ya kan, masih lebih mending dibanding lu kayak diculik, dijual organnya atau apa. Sampai dimutilasi kayak begitu kan serem banget. Karena kita nggak pernah tahu orang yang kita temuin itu apaan gitu. Dan kebanyakan itu tuh profilnya bohongan di foto. Kenapa lu mau ngomong gue potong terus? Kan, lu kan pacaran sama orang dating online, lu kan gak tahu itu orangnya apaan. Ya orang. Ya udah maklumin aja sih, mama tuh males tahu ngomong terlalu dipikirin begitu. Netizen juga ngerti, lu mah ribet aja. Emang gua ribet. Jadi kita kan nggak tahu siapa maksudnya, apakah dia orang normal, apakah dia Apakah psikopat. tujuannya Iya. murni untuk cari pacar atau cari Iya. kesempatan untuk berbuat Iya. jahat gitu ya. Aduh ini body shaming ya, gue gak ikut-ikutan ya guys. Ikutan, Nggak lu ikutan. diserang lo diserang fix lo lo. bakal kena Fix somasi lo. Masuk ke Deddy Kobusier lo. Enggak, gue bukan lebih ke fisiknya. Kalau fisiknya oke lah gitu ya. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah tahu pikiran dia, niat dia apa untuk pas ketemuan sama kita gitu loh. Ya kan? Takutnya cuman mau FWB-an doang. Atau ya oke lah misalnya sama-sama emang pengen seperti itu. Pengen only sexual apa namanya? Meeting. Sexual Ya, relationship. lu mempermudah kata-kata gue. Sexual meeting itu ya. Anak Jakbar, gampang. Anak Jakbar paling mentok ngomong bahasa Inggris tuh boba sama happy birthday. Maaf, Itu di pun sini- ngomongnya happy birthday. Maaf di sini orang dadap. Iya. Beda lagi. Iya udahlah. Ya udahlah. Capek banget deh gue hari ini. Sampai keringetan gue ngebahas ginian doang. Ini belum selesai omongan tadi sampai mana? Ya lah kan Sexual nggak meeting. tahu ya motif orang ketemu lo ngomong Iya, apa. sexual meeting. Dan ada loh yang cerita, ya kan gue ceritanya di YouTube kan, gue research di YouTube. Jadi pas ketemu itu berhubungan lah mereka dengan segala upaya si cowoknya ngebangun suasana sampai akhirnya bisa make out sama si cewek. Dan ternyata si cewek itu kena penyakit kelamin guys. Jadi Kaki gajah, enggak. raja singa. Ini harus dibahas nih penyakit kelaminnya apa Enggak sih, nih. enggak sih, enggak. Gitu, jadi maksudnya setelah konsultasi ke dokter si orang ini, jadi yang punya penyakit itu adalah si ceweknya gitu, si ceweknya. Jadi dari maaf ya, ini harus gue bahas dikit ya. Jadi ada ceritanya di kemaluan itu keluar, Nanah? bukan, Oh, bukan. dahak. Kok dahak? Dahak kan bisa keluar dari sini ya, Sorry. Itu ada di situ. Ini cewek. cewek. Oh. Cewek. Wah. Nah, si cowoknya kaget karena waktu dia berhubungan dia udah curiga karena ada maksudnya ada yang nggak biasa pada saat mereka berhubungan begitu. Jadi akhirnya dia menemukan bahwa ada dahak berceceran di kamar mandi pada saat di hotel itu begitu. Ih, serem ih. Ini perlu kita cut nggak? Nggak. Enggak sih, enggak usah sih. Coba ya berarti itu resiko buruk yang mungkin aja bisa terjadi lewat aplikasi dating online. Iya, karena Gitu ya. karena sexual intention gitu kan, mau begitu doang gitu. Jadi emang niatnya udah nggak bener kayak gitu. Nah kalau gue pribadi nih, gue ngajarin ke anak-anak yang gue didik di komunitas gue. Gue sih nggak pernah bilang tentang dating online apa real apa gimana, gue enggak. Cuma gue bilang gini, kalau lu pengen bangun hubungan, lamain PDKT-nya. Bukan lamain pacarannya. Karena gini,
pacaran itu kan harusnya persiapan menuju pernikahan. Iya. Bukan ajang untuk nyoba-nyoba apakah kita cocok sama dia apa enggak. Justru ajang untuk mencoba cocok apa enggak itu di PDKT. Cara dia ngomong, dia marah gimana, hubungan dia sama orang tua bagaimana, hubungan dia sama teman-temannya gimana, dia kalau ngobrol sama temennya gimana. Lu kan harus cari tahu itu semua dan abis itu lu pikir kira-kira sama yang model kayak gini lu bisa jalanin bareng nggak? Jangan pacaran dulu baru mikir, nggak bisa. Bener-bener. Nah itu cerita yang di dating online itu kan, ada yang juga jadi sampai menikah. Tapi kayak sebulan doang gitu berhubungan by dating online itu, and then mereka menikah dan mau aja lagi. Kayak menurut gue, lu sebulan kenal apa dari orang itu? Nah kalau soal itu gue agak kurang sepakat. Karena gini kan. Yang tadi gue bilang, kenapa PDKT harus lama? Karena ketika PDKT udah lama, lu kan udah yakin gue bisa sama dia. Kan lu PDKT bukan berarti gak pernah ketemuan, lu ketemuan terus. Abis itu baru ngambil langkah status berpacaran. Tapi itu cuma ngambil status doang. Either lu abis pacaran 2 minggu mau memutuskan nikah juga silakan. Karena udah lama di PDKT-nya, tau gak sih? Lama banget. Lama PDKT-nya Iya, kan? PDKT-nya lama bener-bener. Bukan sebulan ketemu langsung memutuskan untuk menikah Kagak. gitu kan. Jadi Iya, iya, PDKT gua kayak lu paham, PDKT 2 tahun gitu. Heeh, Ada yang pernah nanya, "Ih, PDKT kalau kelamaan gitu gak apa-apa kok. Ntar kalau misalnya dia malah akhir jadian sama yang lain gimana?" Ya, Itu gua bilang, rezekinya dia. bukan rezeki. Bukan rezeki dong. Maksud gua gini, loh berarti dia bukan buat lu. Iya benar. Gini sekarang gini, kalau emang lu berdua sama-sama tahu saling suka, tapi hanya karena dia nggak bisa mendapatkan status pacaran, terus tiba-tiba dia pilih sama yang lain lah yang mau pacaran, berarti kayak Bener. gini aja dia berani kayak gitu, apalagi dari awal lu udah pacaran sama dia. Berarti emang tujuannya cuma buat status. Nah ketika punya status pacaran, ya kita tahu sendiri orang pacaran ngapain aja. Ngapain Pak? Banyak. Iya, makan bareng, nonton bareng. Ya gitu. ada, ya, Ngomong bareng. gitulah. Ngomong-ngomong soal pacaran, Iya benar. ada fakta unik yang saya baca Cie, gitu ya. Apa itu? Pacaran itu P. katanya, Oh, bukan, gua kira mau main. istilahnya lain adalah in the hoy bukannya? Indah Bukan Hoy. dong. Pacaran Bukan. kan in the hoy kan? Enggak langsung. dong. Indahoy itu, Apalagi Indahoy? Indahoy itu hubungan suami istri setahu Iya. gua. Bener Iya, gak? iya, Bener gak? tapi- Bener gak? Make love, Penonton make semua bener? Betul, tapi istilah pacaran itu identik dengan in the hoy. Nah in the hoy itu kenapa kita dinamakan dengan in the hoy? Apa tuh? Kenapa dinamakan Kenapa, in the kenapa? hoy? Ah, kenapa? Karena ternyata Di dalam hoy. di negara Timur Tengah sana gitu ya. Hoy itu adalah salah satu jenis tanaman yang tinggi. Yang tinggi Oke, kelapa. menutupi manusia tingginya gitu. Jadi kalau ada pasangan muda-mudi yang lagi dalam pacaran, mereka akan ada di sana gitu loh. Di balik si Hoy itu. Di balik hoy itu makanya orang bule bilang in the hoy. Oh gitu. Oh gitu, bener ya? Wow, Baru fakta tahu. unik pemirsa. Itu yang saya baca, itu yang saya Review baca. bukannya. Baru Jadi tahu betul saya. tadi kenapa pacaran tadi itu macam-macam. Gitu. Salah satu tadi ya in the hoy tadi. Indah Hoy. Tapi kan kita di Indo nggak ada tanaman hoi di sini. Indonesia. Yo, Indonesia. Indo hai. Aduh capek. nih. Oh gitu. Coba gitu, itu yang gua ajarin ke anak-anak. Maksud gua, jadi sekarang gini, dating online, kalian mau dating online kek, mau ketemuan kek, pakailah otaknya. Gitu Bener, ya. bener. Lu pasti kan ada percakapan yang dibangun dong. Jangan sekedar lihat, ih fotonya bagus, belum tentu foto dia. Iya bener, Ya kan? bener banget. Itu banyak terjadi. Ini pernah kejadian teman gua nih beneran. Sama pakai sahabat pena, tau gak? Zaman dulu ini udah lama nih. Dia kenalan, intinya temen gue cowok, dia mau ketemu sama cewek, dia bilang gini, dia mau ketemuan sama cewek ini karena salah satunya bilang gini, cewek ini keturunan Jawa Belanda. Dia bilang Jawa Holland gitu. Wah di kepala dia Holland tuh kan, putih, pirang gitu kan. Wah oke lah gitu lah. Ketemuan lah dia di mall. Boleh sebut mall gak sih? Boleh lah ya. Di mall Citraland. Ketemu. Ditungguin 1,5 jam gak ketemu. Katanya ketemuannya di ini, di depan informasi. Waktu dia nunggu pertama tuh ada, nggak cuma dia ternyata yang nunggu, ada beberapa orang nunggu, ada ibu-ibu, nggak mungkin dong. Terus ada anak muda, terus ada cowok, ada cewek gitu, ada cewek yang apa namanya gemuk gitu, bukan agak, emang gemuk cewek ini. Terus rambutnya keriting tapi pendek tau nggak, keriting yang pendek tuh. Jadi kayak bener-bener kayak gua lah, cuma keriting gitu. Kulitnya hitam gitu kan. Nah masalahnya gini, dia janjiannya cewek ini bakal bilang dia bakal pakai baju merah. Nah yang nunggu semua nggak ada yang baju merah.
kecuali cewek ini. Nggak mungkin dong. Kan dia bilang Jawa Holland. Ini nggak ada Jawa-Jawa, nggak ada Holland-Hollandnya gitu loh maksudnya. Ya udah dia tungguin sampai 1,5 jam. Telepon gitu. Apa SMS apa telepon lah gue lupa lah. Sampai bolak-balik terus temennya karena bosan nunggu nih, dia bawa teman kan. Dia nunggunya di kayak di McD gitu loh atau apa. Terus sampai 1,5 jam terus. Gimana? Udah ketemu belum? Belum, nggak tahu belum datang. Ih, lu udah nunggu segini lama belum datang? Bohongin kali lu. Ah, masa sih? Nggak mungkin lah orang udah lama ngobrol terus. Gue coba lihat lagi keluar. Ya udah bolak-balik tuh berapa kali tuh? Kayak 3 kali apa. Habis itu waktu dia ke tempat apa tadi? Tempat iya informasi. Itu nama gue masih inget banget nih lagi namanya. Gue boleh sebut nggak namanya? Ya sebut saja Mawar gitu ya. Gue gak boleh sebut nama ntar gue di ini. Padahal udah penasaran gue siapa nih. Ntar aja off cam. Dia ngomong sama siapa? Sama orang informasi ya. Jadi dari tadi itu dia udah ngomong sama orang informasi, Pak tolong panggilin yang namanya Mbak Mawar gitu kan. Dari tadi gitu. Nah karena udah kesekian kali si informasi bilang gini, loh Bapak belum ketemu sama orangnya? Orangnya udah datang tadi sini. Oh serius mana? Itu gitu. Cewek yang tadi yang gemuk, hitam, rambut pendek, baju merah. Tuh kan. Gak mungkin gitu loh. Jawa Holland. Tapi dia Pak, itu masa dideketin dong. Halo sorry, namanya Mawar gitu. Iya, Alia, temen gue Ali. Alia katanya. Dia langsung. Di mana Holland dia bilang gitu. Nah zaman itu kan belum ada yang kayak Facebook gitu. Belum ada, bener-bener gak ada muka lah. Akhirnya kecewa lah dia, ya gak jadi juga akhirnya. Cuma ya terpaksa karena udah janjian ketemuan aja. Cuma ya kecewa gitu. Nah itu salah satu resiko dari dating online pada zamannya. Zaman sekarang masalahnya gini, lu gak bisa lihat foto deh, gak bisa. Itu foto juga minimal kalaupun itu foto dia, itu karena angle terbaiknya. Belum tentu pada kenyataannya seperti itu ya. Iya. Tapi katanya ada yang berbayar nih ceritanya kan. Hah? Ada yang berbayar sekitar 300.000, ada juga yang 500.000. Jadi lebih keamanannya, lebih tingkat keamanannya terjaga gitu loh. Jadi lebih real katanya sih orang-orang yang diketemuinnya itu. Ada juga yang bayar tapi karena gini, oke, masukin semua hobi lu, kriteria lu, apa segala macam tentang informasi tentang lu, lalu bakal dicariin sama calon pasangan yang mencari pasangan dengan kriteria yang kira-kira mirip kayak yang ada di lu. Dicariin tuh semua tuh kemungkinannya, nanti bakal dicari berapa persen cocok. Nah itu ada yang kayak gitu tuh berbayar kayak gitu. Iya. Banyak sih, bener gak Mas Tian? Wes katanya Ke kamera dong, gini ke layar kamera. Bengong aja ngelamun dia lagi mikir. Dia ngebayangin yang cewek Jawa Holland. Aduh Mbak, Jangan-jangan gua kasihan kenal. banget loh itu loh si Mbak kenal. Mawar itu diomongin. Well iya sebenarnya gue jadi lebih aware aja sama kencan online kayak begini gitu. Karena pertama kita nggak tahu itu orang siapa. Ya kan belum oke lah misalnya profilnya asli tapi kita nggak pernah tahu kejiwaannya dia normal apa enggak gitu, jangan-jangan psikopat gitu kan, pembunuh kayak yang pernah terjadi gitu. Terus udah gitu juga banyak orang yang aneh lah gitu, terlalu risky, terlalu maksudnya Terlalu Febian lah. Rizky Febian. Iya. Iki, aku suka banget. Suka banget, gue masih Iki beneran. Gue ngefans banget sama Gue sukanya sama Mahal ini. Oke, kok tapi ngomong gitu. Apa tadi? Gak tahu. Kan gue lupa terus. Sama, gue juga lupa. Terlalu risky pokoknya. Terlalu risky ya kan. Nah gue bukannya, sekali lagi guys, aku tuh bukannya against aplikasi online ini, tapi aku sebagai orang tua, aku sebagai orang tua nih, aku punya wejangan buat adik-adik, om tante ini lagi ngomong, dengerin ya adik-adik ya kan, dengerin si tante ini, tolong ya kan lebih hati-hati dan lebih bijaksana. Sekalipun misalnya kamu mau mencoba untuk dating online ini ya kan, ketemu sama orang siapa, please kalau misalnya mau ketemuan jangan sendirian. Betul. Ajakin orang yang kamu kenal, yang kamu bisa percaya, bisa nolongin kamu dengan sigap gitu kan. Takutnya kita gak pernah tahu itu orang bener apa enggak gitu. Maksud apa sebenarnya gitu kan. Kecuali emang intensi lo juga udah gak bener ya, gue udah gak tahu deh, gak ikutan deh ya. Cuma buat orang-orang yang baik-baik ya kan. Karena banyak juga nih bener-bener orang yang join di dating apps itu karena memang mau cari temen.
buat teman sepi ya kan, buat teman ngobrol gitu. Karena memang katanya banyak juga yang positifnya gitu, kayak ada beberapa orang dapat kerjaan dari situ atau bisnisnya jadi kayak ada relasi bisnis gitu loh, karena ketemu teman di dating apps itu meskipun nggak jadi pacar juga Iya. gitu. Nah, jadi pesannya adalah ya daripada nyari pacar di dating online, kenapa nggak cari pacar di gereja? Ya benar, benar. Iya kan? Di teman komsel, kenapa enggak? Oh jadi salah dong ke gereja nyari pacar. Loh emang kenapa? Iya benar, Emang benar kenapa? banget. Salahnya di mana ke gereja dapat pacar? Emang kenapa? Cari yang real. Iya Bu, kenapa? Tapi nyatanya tidak semudah itu Ferguson. Itu bener banget sih. Lah bener juga. Tidak semudah Bener. itu loh. Betul. Bener. Tunggu sampai umur 38 lu masih bisa ngomong kayak gitu lu ya. Di gereja juga sok ayo siapa yang mau sama gue gitu. Iya, iya, iya. Ya, intinya jadi orang gini, ketika lu punya kriteria tertentu, tolong disesuaikan sama diri lu sendiri. Gitu ya. Jangan elunya udah amburadul gitu segala macam tapi lu punya kriteria yang tinggi banget gitu. Ya, yang ngeyel ada sih. Gue juga Ada punya yang teman-teman kayak kayak gitu gitu. sih. Heeh. Dianya begitu, tapi dia pengen yang ibaratnya lo tuh ada di C, tapi lu minta yang A+ gitu. Kayak lu mesti upgrade deh diri lo gitu kan. Ini operasi plastik kayak loh. Gitu. Ya. Boleh, boleh Iya, gak sih? Ibu ini Boleh nggak dokter sih? plastik loh. Plastik apaan? Bungkus Semua plastik es. yang bolong ditambal Mambo. sama dia. Dokter plastik. Es mambo. Ya gitu. Iya. Perasaan tadi ngomong boleh gak sih? Tadi gitu deh Iya, pertanyaan. boleh gak sih operasi plastik by the way? Boleh, tapi tema selanjutnya. Panjang nih kita. Boleh, Oh iya, tapi operasi boleh. plastik. Kita akan ngebahas operasi plastik berikutnya. Setelah pesan-pesan, enggak ya, enggak ada gituan. enggak gitu. Lama. Oke. Masuk Jadi, kita masuk ke materi. Ya. Kesimpulannya? Iya, tadi itu. daripada cari pacar di dating online mungkin ya kalau masih was-was segala macam, cari pacar lah di gereja juga gak apa-apa. Tapi bukan soal bukan soal cari pacar di gerejanya, enggak. Tapi Berkomunitas lah. iya berkomunitas, siapa tahu emang ada yang cocok. Gue Iya. sendiri ketemu istri gue di gereja. Bener, gue juga Nah, ketemu suami cuma gue di gereja ini, istri gue di gereja Yono. Gitu. Ketemu di gereja memang tetap. Ya udah lah gak apa-apa, yang penting rumah Tuhan lah ya gitu. Iya, karena gini, lebih baik dong. Maksudnya kan ada semacam jaminan orang itu sudah dimuridkan, dididik ketimbang lu ketemu di online. Walaupun ngakunya sama-sama Kristen kan kita juga nggak tahu kerohaniannya. Kenapa kerohanian menjadi segitu penting? Karena orang yang nggak punya firman Tuhan dalam hidupnya, ya pasti kecenderungan hatinya nggak sesuai dengan firman Tuhan juga ketika membangun hubungan. Iya. Makanya gitu, dari pertama kita akhirnya dapat juga triggernya ngomong Iya. tentang sisi kerohanian. Dari tadi udah muter-muter nih. Iya, aku dan capek, kita sudah Bu. mau selesai. Lanjut Pak. Enggak, udah mau kelar. Udah gak ada bahan lagi. Ini kayak episode paling kentang nih. Jangan gitu. Enggak ya? Enggak gitu ya? Jangan Oke. gitu. Oke. Udah bagus. Iya, iya, Berarti, Mbak, iya. jadi gini kalau misalnya mau cari pasangan, lu misalnya udah hopeless banget ya kan, tetap deh mendingan lo cari yang lebih aman. Berteman, berkawan, misalnya lu suka sport, lu cari komunitas di sport, lu suka fotografi, lu cari komunitas fotografi. Iya. Jadi bener-bener pastiin orang yang lu kenal itu real dan lu tuh kenal dan lu kenal siapa orang sekelilingnya kalau lu emang mau serius ya kan. Mau berteman juga kayak gitu, mendingan cari yang real, yang deket aja gitu. Oke? Oke, jadi itu pesannya pokoknya teman-teman. Pokoknya kalau buat gua soal pacaran, perlamalah PDKT, pacaran sebentar kemudian menikah itu lebih baik. Tapi dari semua itu yang paling penting adalah seiman, sepadan, seimbang. Itu yang harus penting. Kalau kata orang Jawa bibit, bebet, bobot gitu ya. Jadi itu saja buat hari ini. Terima kasih buat yang sudah nonton Bagi Cerita hari ini. Terima kasih buat Livi di multimedia, Christian di kamera, ada Robin di keyboard. Dan dia lupa lagi. Nah, saya Claudia Yuniar. Dan saya Fidi Dominika. Kita akan kembali di cerita-cerita selanjutnya di Di Bagi Cerita. God bless you. Bye.